Oke, kita sambung pertemuan ketujuh analisis teks media ini. Ini juga ada jurnal analisis wacana kritis teks berita. Ini teks berita ini kasus terbongkarnya perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Artalita Suryani pada media online. Nah, ini Heti Catur Eliwati namanya, dosen ilmu komunikasi Universitas Semarang. Nah, ini jurnal. Nah, salah satu penelitiannya mengidentifikasi serta menjelaskan ideologi teks pada liputan, ya, media online detik.com dan kompas.com yang disesuaikan dengan target market kedua media tersebut melalui analisis wacana kritis model Fairlaws untuk melihat pada aspek kosakata. Ya kayak. Jadi ini kalau kita mau meneliti berbagai macam, kalau ini kan dia kasus Artalita ini mengidentifikasi ada sini ideologi teksnya namanya. Makanya kalau menengok tujuannya ya, tujuan penelitian mengidentifikasi secara menjelaskan ideologi teks. Nah, jadi ideologi teks di detik.com dan kompas.com. Nah, jadi landasan teorinya tahapan analisis dia menggunakan CDA, Firelog. Jadi penelitian ini analisisnya ya ini, gitu. Jadi macam-macam analisis itu banyak ya. Jadi tidak hanya satu, hanya salah satu contoh. Nah, kita ulangi dari awal karena ada beberapa yang baru join, ya kita ulangi. Ini analisis wacana kritis teks berita. Ya, Bapak ulangi lagi. Ini analisis teks kritis wacana berita. Analisis wacana kritis teks berita nih. Nah, jadi tujuan penelitiannya di sini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ideologi teks pada liputan berita terbongkarnya kepemilikan sel mewah di media online detik.com sama detiknews.com sama kompas.com. Jadi landasan teori yang dipakai di sini ada tahapan analisis CDA namanya. Analisis teks terhadap deskripsi mengacu pada tingkatan yang berhubungan dengan sifat formal teks, kajian meliputi aspek kosakata dan gramatikal yang tercakup pada aspek makna, ekspresional atau ideasional, interpersonal, serta makna tekstual teks. Nah, ini sesuai dengan materi kuliah kita, yaitu analisis teks media. Jadi juga ada tahapan analisis CDA ini. Ini kayak prosedur interpretasi sumbernya. Ini interpretasinya. Prosedur dengan sumber, interpretasi. Ada tatanan sosial, ada koneksi situasi, sejarahnya, dan lain-lain. Ini tahapannya ya. Kemudian konteksnya. Ini dia konteksnya. Jadi sebelum menginterpretasi teks diperlukan interpretasi konteks yang meliputi teks yang dimaksud dengan konteks di sini adalah konteks situasi. Jadi di sini ada semacam ya kecil-kecil kali ini tabelnya kan, opsi officernya, kemudian penilaian karakter dan juga ini sistemnya appraisal ya. Sistem appraisal merupakan sistem evaluasi menyatakan sikap atau makna yang ada dalam suatu wacana atau teks yang mempunyai kekuatan emosional yang dapat membuat suatu teks bermakna bagi pembaca. Kemudian attitude-nya, ekspresi, afek. Ini dibuat semacam beberapa bagian nih atau sesuatu situasi, ada penghargaan, apresiasinya, kemudian source-nya, berkaitan dari siapa evaluasi berasal, kemudian item beritanya, fiturnya gitu kan, fitur teks, leksi gramatikalnya yang mungkin ada, intertekstualitas,
Kemudian metodenya, ini sumber data, kemudian populasi. Jadi populasinya begini. Yang kalau kuantitatif itu kan ada populasi, ada sampel. Gitu. Populasi pada penelitian ini adalah teks berita yang diambil dari detik.com. Nah, ini yang populasinya. Kalau kita menganalisis teks media itu, umpamanya berita detik.com pada tanggal 10 sampai 11 Januari 2010 sebanyak 35 berita. Serta teks berita Kompas pertanggal 11 sampai 12 Januari 2020 sebanyak 25 berita. Jadi perbedaan tanggal pengambilan publikasi berita pada detik.com. Kemudian sebanyak itu populasinya, yang ini 25, yang ini 35. Kemudian kita ambil sampel. Dari hasil purposive sampel itu diambil 15 sampel berita dari Kompas, 22 berita dari detik.com. Jadi populasinya ada tadi kalau detik.com ada 35 berita, Kompas ada 25 berita, populasinya sampelnya menjadi 15 berita Kompas dan 22 berita detik.com. Tidak semua sampel itu dijadikan bahan penelitian. Teknik penyajiannya ya seperti penyajian data gitu. Ini ada teori-teorinya juga. Teknik analisis datanya ya lengkap-lengkap juga. Sistem appraisal dan struktur teks dan genre. Ini. Prosedur penelitian, data dikumpulkan. Ini pelajaran kita tadi. Jadi mengcoding-coding tadi itu. Makanya di pertemuan ke-7 ini kita udah mulai agak kesulit-sulit sedikit. Apa-apa. Data dikumpulkan, dikelompokkan mana yang merupakan teks berita yang detik.com dan mana yang merupakan liputan kompas.com. Dikumpulkan dulu. Dapatlah tadi 35 dan 25 populasi. Kedua teks dianalisis dengan mengidentifikasi penggunaan sistem appraisalnya. Kemudian teks dianalisis dengan struktur genre yang mengetahui tujuan penulisan teks. Teks diidentifikasi tekstualitasnya untuk mengetahui hubungan teks dengan teks sebelum dan sesudah. Kemudian dibuatlah simpulan dan hasil analisisnya. Jadi pembahasan dan temuan analisisnya akhirnya yang mau dicari itu kan sebenarnya tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tadi seperti yang kita beberkan dari awal, maka dari hasil analisis data teks terbongkarnya perlakuan istimewa terhadap terpidana suap Artalita Suryani pada 2 media online yang dikaitkan dengan ideologi kedua media tersebut, ditemukan bahwa media detik.com bersikap lebih memberi apresiasi negatif. Jadi detik.com itu lebih memberikan apresiasi negatif kepada Artalita Suryani, orang yang dapat perlakuan istimewa itu. Kemudian Kompas bersikap lebih netral dengan mengupas seluruh aspek. Detik.com memojokkan Artalita, Kompas bersifat lebih agak netral karena dia memang mungkin mengupas seluruh aspek yang berkaitan dengan kasus terbongkarnya perlakuan istimewa diterima Ain di rutan Pondok Bambu, yaitu dengan menyoroti kasus terbongkarnya perlakuan istimewa itu sendiri, sel-sel mewah yang ada di rutan tersebut, serta pihak yang bertanggung jawab atas adanya perlakuan istimewa tersebut. Jadi simpulan juga terlihat pada hasil analisis sistem appraisalnya yang digunakan media Kompas, memberikan apresiasi negatif milik detiknews.com, sikap netral terhadap Kompas. Jadi itulah yang dihasilkan salah satunya oleh penelitian ini, dan masih panjang lagi ya, ada sedikit lagi. Ini dia lampiran-lampiran salah satu berita-beritanya yang menjadi topik dan bahasan yang dikutip ya dari berita-berita di detiknews.com. Jadi kayak gini cara buat analisisnya. Jadi analisis isi,
Bisa menggunakan sistem ini. Jadi kalau ada mahasiswa yang pengen membuat penelitian analisis-analisis lainnya, ya bisa nih jadi penelitian yang relevannya. Gitu. Jadi simpulannya dari analisis data teks berita mengenai terbongkarnya perlakuan istimewa ini, liputan berita yang sama, ya, masing-masing media memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan informasi pada halayak agar mudah dimengerti. Perbedaan cara ini menyangkut perbedaan pilihan kosakata yang digunakan. Jadi di sini detik.com memiliki pilihan kosakata yang berani, tajam gitu kan. Sementara mungkin kalau Kompas agak sedikit sopan bahasanya gitu. Kompas mendalam dan lengkap dengan pilihan kosakata yang netral dan hati-hati sesuai bagi pembaca yang komprehensif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya punya pertanyaan. Silakan Eka. Pertanyaan saya, apakah selain kedua website itu, apakah kita bisa menggunakan website berita lain yang mungkin memiliki berita yang sama gitu, Pak, dengan kedua website tersebut? Bisa saja Eka. Tergantung kita mau website mana yang mau kita pilih. Ah, tapi umpamanya website lain ini kan tadi detiknews.com sama Kompas. Umpamanya kita mau apa lagi media online Jakarta selain Detik dengan kompas.com. Yang terkenal kan cuma itu kan yang paling banyak. Umpamanya apa lagi nama media online yang lainnya di Jakarta? Bisa-bisa saja. Tapi kan kejadiannya sekitar tanggal 10 sampai 11 itu kan. Itu namanya mungkin lagi hangat-hangatnya berita tentang eh, perlakuan istimewa Artalita itu. Media lain mungkin memberitakan yang sama. Jadi dari media yang lain selain daripada detiknews.com dengan Kompas ini berita yang lain kalau online Jakarta Bapak rasa sama tuh dia mengupas hal yang sama. Karena kebiasaan media-media nasional itu kalau ada sesuatu kejadian yang memang menarik ya mereka sama-sama mengupas itu. Akan ditemukan juga berita yang sama Eka. Nanti berita yang banyak populasinya itu di dalam sebuah media online itu umpama dapat media online yang lain seperti yang Eka tanya itu punya media online media online C umpamanya kan. Media online C itu ditemukan populasinya ada 50 atau 30 berita. Berarti kita pilih sampelnya yang berhubungan dengan berita Artalita. Karena kan dari populasi berita dari tanggal 11 sampai 12 atau sampai beberapa hari itu kan tidak mungkin koran atau media online itu memberitakan Artalita semua kan, pasti ada berita yang lain. Maka kita kelompokkan untuk sampelnya paling tidak yang berhubungan dengan kasus Artalita ini. Begitu juga kalau untuk umpamanya kejadian-kejadian yang ada dan kasus-kasus yang lain di berita yang lain. Umpamanya untuk konteks analisis wacana kritis teks berita terhadap kasus uh, umpamanya tentang korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid umpamanya kan kalau untuk provinsi sekarang itu bisa-bisa saja sekarang kalau dari tanggal berapa kemarin sampai hari ini itu media-media online atau media-media di Riau masih sibuk memberitakan itu. Nanti bisa saja populasinya sekian berita, sampelnya kita cari berita-berita yang tentang Abdul Wahid. Nah, itu dijadikan sampel. Nanti baru kita analisis. Itu bisa saja ini dijadikan pedoman mereka kalau umpamanya ada minat-minat mau buat skripsi menganalisis. Tapi memang kita tidak rumit, kita tidak kemana-mana melakukan penelitian, tapi memang kita kumpulkan berita-berita online itu yang lewat internet saja kan. Jadi kita bisa menggunakan analisis wacana kritis ini. Jadi menganalisis berita itu ya bermacam-macam kan. Ada menggunakan ini metodenya CDA tadi kan.
Ada banyak nanti metode-metode analisis yang mana yang kita paham. Tapi tengok saja nanti analisis-analisis berita. Kalau kasusnya hampir mirip-mirip, ya cari aja contohnya yang agak mirip juga. Biar nggak kemana-mana nanti hasilnya kan, biar mendekati lah, bukan meniru ya. Itu gunanya ada penelitian yang relevan. Eka ya, ada lagi yang bisa ditanyakan? Eh, Pak, bagaimana Ya. jika ada berita yang lebih baik daripada berita sebelumnya, tapi itu masih di website tersebut dengan memiliki waktu yang sama, tanggal yang sama, dan juga peristiwanya tuh berdekatan gitu, Pak. Ya itu makanya kita pilih dalam prosedur dan alur yang kita pelajari tadi, kita akan memilah, ya kan? Pilih yang mana kita. Tentu tak mungkin sekali dua kita analisis. Capek kita nanti. Satu satu aja menganalisis itu sebanyak itu repotnya kan. Pilih aja salah satu. Gitu Eka. Ya, kalau memang ada kasus yang kalau lebih senangnya kan mengartikan ada dua kasus viral ya di waktu yang sama ya pilih aja. Kalau sekarang di Pekanbaru yang lagi viral itu kayak ada orang membunuh nenek-nenek itu yang di Rumbai kan. Itu lagi viral juga sekarang kan kalau di Pekanbaru. Makanya bisa jadi dari berbagai sudut pandang media itu berbeda. Media A mungkin akan menganggap pelaku pembunuhan ini kejam. Bisa saja media B menganggap kekejaman apa yang dilakukan pelaku itu mungkin karena pengaruh narkoba gitu kan. Jadi dia tidak menyalahkan tok pelaku, bisa saja dia menyalahkan narkobanya gitu kan. Itu berbeda dari sudut pandang media itu akan ditemukan nanti di mana perbedaan sudut pandangnya. Jadi analisis berita itu ya salah satunya untuk mengkomparasikan kan sudah kita pelajari kemarin untuk membandingkan antara media yang satu dengan media yang lain, apakah dia sudut pandangnya sama dan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih berani atau tidak, mencari narasumbernya yang sama atau berbeda, dan akan disimpulkanlah nanti di akhir setelah kita coding, kalau dia menggunakan sistem coding, akan diketahui media A ini kayak kasus pembunuhan di Rumbai Pekanbaru, umpamanya media A mungkin lebih menganggap pembunuh ini pembunuh yang keji, bahkan dia cari mungkin komentar-komentar keluarga korban yang mengharapkan pelaku dihukum mati, umpamanya kan ini contoh ya. Mungkin ada media lain yang lebih netral dan lebih sejuk. Dia tidak menyalahkan pembunuh itu secara umum, secara 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 total itu kan bisa saja dia akan menyalahkan peredaran gelap narkoba di mana-mana. Jadi pelaku sebenarnya dalam pengaruh narkoba dan tidak sadar gitu kan. Itu bisa-bisa saja terjadi. Ada juga mungkin ada media seperti itu. Itu gunanya dianalisis. Jadi bisa-bisa saja kalau media itu berbeda, biasanya sudut pandang berita yang akan ditampilkannya berbeda. Berbeda kalau memang media itu sama-sama dapat dari rilis dari Polda atau Polresta Pekanbaru, otomatis sudut pandangnya pasti sama. Karena rilis dari polisi itu ya persis isinya. Yang terjadi memang itu banyak sekarang. Kalau media-media yang eh, menerima rilis ya otomatis ya nggak perlu dianalisis karena isinya sama, ngapain dianalisis kan? Makanya kita pilih-pilih media yang akan dianalisis itu dengan topik yang akan dianalisis itulah kemampuan kita dalam di mana tadi kelompoknya dalam pengumpulan data. Di sinilah kuncinya pengumpulan data kita itu kita mau pilih media online mana atau media siber mana yang mau kita analisis. Yang lebih mudah itu umpamanya di berita Rokan Hilir saja. Kira-kira berita Rokan Hilir di media online A dengan berita media online B. Kita kumpulkan populasinya. Ada sekian berita. Jadi media online A dengan media online B itu populasi beritanya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu kadang itu tidak sama kan.
Jumlah beritanya pasti berbeda. Kemudian kita kumpulkan sampelnya. Sampelnya ini kita mau menganalisis tentang masalahnya apa gitu. Permasalahan yang terjadi itu tentang apa. Jadi kalau tak ada permasalahannya ya jangan dianalisis. Kalau berita-berita umum tanpa permasalahan yang akan ditonjolkan ya nggak ada gunanya analisis, nanti nggak akan ketemu maksudnya apa gitu kan. Nah, tapi kalau kita mengidentifikasi segala sesuatu di Rokan Hilir itu ada sesuatu yang menurut kita lebih sulit, itu kayaknya perlu kita buat beritanya, buat berita, kita analisis. Ya Kak ya, bisa dipahami Kak? Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Eh, Tidak ada, Pak. Dan bisa dipahami, Pak. Terima kasih informasi yang Bapak berikan. Ini Bapak sudah jelaskan keterkaitan bahan dengan ajaran dengan bahan kajian-kajian lain. Kemudian dengan konteks kehidupan sudah yang mutakhir. Ah, Kemudian mengaitkan dengan berbagai penelitian sudah juga. Kemudian konteks persepsi moderasi beragama dalam keilmuan kita, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita menganalisis, jangan kita terbawa arus. Jadi, umpamanya kalau ada yang menganalisis tentang kehidupan beragama, kayak sekarang kan, atau suku yang lain-lain, ya jangan kita terbawa arus, jangan masuk opini kita di situ. Analisislah sesuai yang sebenarnya, dan kedepankanlah moderasi beragama. Kemudian, eh, alat bantu kita tadi ya contohnya cuma di Zoom ini, dan kemudian mahasiswa sudah terlibat juga, sudah banyak yang aktif dalam berkuliah, bertanya, lalu kita melakukan refleksi lagi ya, membuat simpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ayo, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, simpulkan. Ayo, ini yang masih join, Eka, Bunga, Cayani, Nurul. Ayo, simpulkan materi kita hari ini. Apa yang diingat? Eh, saya punya, Pak. Nah, silakan, Eka. Kalau menurut kesimpulan saya proses proses pelabelan data kualitatif untuk menemukan pola dan kategori, sedangkan penarikan kesimpulan adalah akhir verifikasi untuk mencari makna pola dan hubungan sebab akibat. Bisa diartikan keduanya saling melengkapi. Coding, coding, coding dan penarikan kesimpulan adalah satu kesatuan yang membuat kita dapat mencari informasi dan memastikan informasi tersebut dapat bisa dipahami, dapat bisa dicari, dan dapat juga disimpan untuk nanti maupun ketika sudah bisa dibaca. Tapi yang lebih penting adalah coding coding sendiri. Yang lebih penting adalah kedua hal tersebut dibutuhkan untuk bisa mencari lebih banyak informasi yang selama ini kita tidak sadari atau bahkan sudah ada tapi hanya saja tidak pernah kita perhatikan. Itu saja, Pak. Oke, bagus. Jadi kan materi kita kan dari PowerPoint kita dari awal tuh coding data dan penarikan kesimpulan. Dua itu poin pentingnya. Jadi intinya setelah
kita coding atau kita analisis, nanti kita akan menemukan kesimpulan. Jadi gunanya analisis itu untuk mendapatkan kesimpulan di akhirnya. Jadi bukan analisis itu hanya sekedar menampilkan kemungkinan-kemungkinan, tidak. Dia akan menghasilkan sebuah kesimpulan nantinya. Nah, kesimpulan itulah yang bermanfaat bagi penelitian. Oke. Nah, kemudian untuk tugas mungkin hari ini tidak ada karena kita sebentar lagi akan melaksanakan eh, mid semester atau UTS. Oke, bisa? Bisa ya? Atau ada lagi yang mau bertanya? Ini ada waktunya 10 menit lagi nih untuk yang kedua ini. Atau kita langsung ke mid semester lah ya? Bisa? Bisa, Bang. Nah, itu soal mid semesternya. Soalnya nggak usah disalin, tapi jawabannya diketik menggunakan eh, Word ya, Word. Eh, jadi menggunakan Word, ntar ya.